والكفار الحجاج والمعتمرون jamaah haji dan jamaah umrah yang dimuliakan Allah. Subhanallah, betapa dahsyatnya umat Islam pada saat mereka memegang teguh syahadat tauhid dan syahadat Rasul. 313 bisa meraih kemenangan yang gemilang, yang dahsyat luar biasa melawan 1000 lebih pasukan kaum kafirin. 313 berhadapan dengan 1000 lebih orang-orang kafir. Kemudian mereka bisa meraih kemenangan. Apa sebabnya? Mereka begitu tinggi loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya tidak pernah goyah sedikit pun. Tetapi kita saksikan pada saat perang Badar, pada saat perang Uhud, saat satu perintah Rasulullah saja diabaikan. Apa yang terjadi? Sangat memilukan. Di ronde pertama Rasulullah setelah meraih kemenangan. Di ronde kedua Rasulullah SAW mukanya harus luka dengan lemparan batu dan lemparan panah. Sahabat-sahabat begitu banyak sebagai syahid di sana. Mus'ab bin Umair syahid di lapangan medan perang Uhud. Hamdalah Al-Qasir syahid di medan perang Uhud. Dan Hamzah, paman Rasulullah, yang menderita lama perang pada saat itu juga syahid di medan perang itu. Apa sebabnya? Karena satu larangan Rasulullah mereka langgar. Oleh sebagian sahabat melanggarnya. Kata Rasulullah, jangan kau tinggalkan bukit ini, kalah atau menang, atau sampai kami dicirkap dan dipotong-potong, disembelih semuanya, kalian tidak boleh meninggalkan bukit yang kami tempatkan ini kecuali sudah ada perintah dari aku. Allah Akbar. Di ronde pertama Allah uji sahabat-sahabat Rasulullah, kamu muslimin khusus yang ada di bukit pemanah-pemanah tersebut. Kemenangan dari Rasul dan para sahabatnya, orang-orang kafir dipukul mundur. Mereka tinggalkan harta begitu banyak, onta mereka tinggalkan begitu banyak, kuda mereka tinggalkan begitu banyak, kemudian harta begitu banyak. Sahabat-sahabat Nabi, sebagian yang ada di Jabal Rumah atau di bukit pemanah, mereka tergoda oleh bisikan setan untuk turun ikut meneruskan dan mengumpulkan harta ganimah dan harta rampasan perang. Satu saja larangan Rasulullah dilanggar, kekalahan sangat memilukan dan sangat menyedihkan. Rasulullah SAW kakinya luka, mukanya luka, giginya patah. Allahu Akbar. Sekarang ini umat Islam, kita semuanya bertanya bersama-sama, berapa perintah Rasulullah, berapa larangan Rasulullah yang kita abaikan dan kita sepelekan. Kalau kita mau kembali menang, kalau kita mau kembali berjaya, kalau kita mau kembali sukses besar, kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada kitab Al-Quran. Dan itu bukan basa-basi, itu bukan main-main, itu bukan cerita yang dibuat-buat. Tetapi sejarah mencatat perang Badar, perang Tabuk, 3.000 berhadapan dengan 30.000. Sahabat-sahabat Rasulullah bisa meraih kemenangan luar biasa. 3.000 berhadapan dengan 30.000. Bayangkan 800-an cukup lama. Tindakan kriminalitas hanya 1, 2, 3 saja bisa dihitung dengan jari. Pada satu umat Islam memberikan asas kehidupan mereka bukan Al-Quran. Kriminalitas, kejahatan, tindakan yang sangat menyakitkan kita bersama terjadi bukan hitungan tahun, tetapi terjadi per detik, bahkan lebih kurang dari 1 detik ada tindakan kejahatan di tengah-tengah komunitas muslimin. Dunia Islam ala khamsin, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan itu bisa diraih dengan 5 dasar. Dan 5 landasan yang pertama adalah syahadatut tauhid dan syahadat Rasul. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya sabdanya, wa tuqima shalah, kau
Allahu Akbar. Betapa banyak kaum muslimin yang menamakan dirinya Islam, tetapi mereka menyepelekan tentang sholat. Mereka menganggap kecil sholat. Mereka menganggap hal-hal yang tidak perlu ibadah sholat. Sementara sholat itu dalam kajian bahasa, di mana saja kita buka kitab-kitab yang telah membahas tentang sholat. As-salatu lughatan ad-du'a. Sholat adalah kumpulan doa. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti di situ. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang tua kita, nenek moyang kita, negara kita bisa dimerdekakan dari tangan-tangan penjajah. Mereka tidak punya senjata canggih. Mereka cuma punya bambu yang ditajamkan ujungnya, yang dikenal dengan bambu runcing. Mereka memiliki doa yang luar biasa. Pagi dan sore tidak pernah lupa mereka membacanya. Kita, Allahu Akbar, sudah angkuh, sudah merasa hebat, sudah merasa kuat, sudah merasa gerak-gerak. Akhirnya kita sepelekan doa, kita sepelekan salat. Salat adalah tidak penting. Itu adalah ungkapan hukum kaum muslimin di akhir zaman seperti ini. Maka umat Islam begitu banyak jumlahnya, khususnya di negara kita, 200 juta lebih. Tapi kualitasnya sangat memalukan dan sangat mirip. Berhadapan dengan komunitas non-muslim yang jumlahnya hanya 10%. Dari tahun ke tahun selalu kita berada di posisi yang kalah dan kalah. Dengan dalih menghormati, dengan dalih memberikan hak asasi, dengan dalih menghormati orang-orang lain. Memang Al-Quran memberikan batasan dan catatan penting. La ikraha fid-din. Tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti Islam. Tetapi orang-orang Islam harus punya harga diri. Tidak boleh ikut dengan apa yang mereka kerjakan, khususnya hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat. Kalau setelah ini kita masih malas-malas saja melaksanakan ibadah salat dan tidak mau melaksanakan salat dengan berjamaah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati kita sangat mengerikan. Pekerjaan hati sangat melelahkan dan meletihkan. Jangan sampai terulang. Jangan sampai terulang. Kalau kita masih malas-malasan melaksanakan ibadah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dalam kondisi aman, dalam kondisi takut dan dalam kondisi kritis, mereka tidak pernah meninggalkan salat. Subhanallah. Makanya syahadat tauhid dan syahadat rasul ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasinya selama 13 tahun. Ini adalah mutlak dalam dunia pendidikan yang tentunya diiringi dengan ibadah salat kepada anak-anak kita dan kepada generasi kita. Di TK 1 tahun mereka kita kenalkan Islam yang namanya syahadat tauhid dan syahadat rasul didampingi dengan salat. Di usia 6 tahun kita kenalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul didampingi dengan salat. Itu sudah 7 tahun. Kemudian di SMP kita kenalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul 3 tahun bersama dalam salatnya. Sudah 10 tahun ditambah lagi dengan SMA-nya. Kita kenalkan terus yang namanya syahadat tauhid dan syahadat rasul didampingi dengan salatnya. 13 tahun. 13 tahun berjalan sudah di Mekah. Makanya sahabat-sahabat Nabi, Allahu Akbar, menjelma menjadi orang-orang yang sangat tangguh, orang-orang yang sangat perkasa, orang-orang yang sangat berwibawa. Ruhbanun fil lail wa tursamun fil nahar. Mereka bagaikan malaikat di malam hari.